Formula Audit Data with Condition Formatting bersama Bapak Cahyo Diwiraharjo selaku IT Trainer dan Software Engineer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Faiz Husaini Pratama, bisa dipanggil Faiz, yang akan membersamai teman-teman semua pada malam hari ini selaku moderator. Nah, sebelum melangkah lebih jauh lagi nih teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, dan juga mbak-mbak semua, mungkin bisa on cam terlebih dahulu nih untuk menemani saya pada malam hari ini. Jadi biar wajahnya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik bisa kelihatan semua. Dan biar terasa lebih interaktif juga ketika nanti berlangsung webinarnya. Bagi teman-teman yang tidak ada kendala di kameranya, boleh banget untuk on cam pada webinar malam hari ini. Oke. Sepertinya sudah mulai banyak ya ini yang on. Oke, selamat malam Pak Muhjarud dan juga Pak Idin Wahyudin. Ada Ibu Ike Ervina. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Oke, sudah banyak on cam. Terima kasih banyak semua mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, dan ibu-ibu. Sebelum memulai, saya ingin menggarisbawahi bahwa hari ini kita akan mempelajari topik yang menarik nih, karena kita akan belajar kenapa sih kita harus menggunakan Microsoft Excel, kemudian nanti dilanjutkan juga dengan pengenalan formula conditional formatting dan juga audit dasar. Dan nantinya juga akan dilengkapi dengan contoh langsungnya, yaitu contoh audit sederhana dalam bisnis. Sedikit bocoran nih teman-teman, pada malam hari ini yang terdaftar ada sekitar 300 peserta, yang mana ini kita baru sekitar 150, jadi masih ada banyak peserta yang akan masuk lagi. Nah, oleh karena itu mungkin kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk saling berjaring. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa banget nih untuk menuliskan nama, domisili, dan kesibukan di kolom chat. Jadi formatnya bisa nama, underscore kesibukan, underscore domisili. Atau contohnya kalau saya, Faiz, underscore admin, underscore Yogyakarta. Yuk teman-teman kita saling berkenalan. Siapa tahu dari webinar ini teman-teman bisa mendapatkan jejaring yang baru, yang mungkin itu bisa menjadi sumber rezeki baru bagi teman-teman semua. Oke, kita lihat kolom chat udah ada siapa aja nih. Sudah ada Mbak Devi, wah data analis dari Jogja, cocok banget nih buat webinar data analis. Ada Mas Fajar, finance staff dari Bekasi. Selamat malam Mas Fajar. Ada Mas Randra, selaku HR dari Bekasi. Ada Mbak Kak Emmanuel, project manager dari Jogja. Oke, dari ada banyak ya. Dari Tuban, Bekasi, Pontianak, Bandung, Surabaya, Sukabumi, Bogor. Nah, ini kayaknya dari keren banget. Oke, supaya lebih asik lagi nih teman-teman kenalannya, kita pengen tahu sih sebenarnya motivasi teman-teman untuk ikut webinar pada malam hari ini tuh apa sih? Kenapa teman-teman mau menyempatkan waktunya untuk join ke webinar di Jumat malam, yang dimana besok udah weekend, tapi teman-teman masih mau menyempatkan waktunya untuk belajar di webinar Microsoft Excel. Caranya gimana? Teman-teman bisa untuk mengunjungi menti.com atau klik link yang sudah dikirim oleh teman-teman expert di kolom chat. Mungkin teman-teman bisa menceritakan ya motivasinya, mungkin ada yang pengen dapat skill baru, atau mungkin ada yang pengen switch karir ke data analis, atau juga mungkin malah ada teman-teman yang pengen naik gaji, makanya ikut webinar biar bisa dapat skill baru. Siapa tahu pas offering dapat gaji baru yang meningkat lebih jauh. Gitu. Nah, teman-teman bisa banget untuk buka menti.com, kita sharing sebentar terkait motivasi.
udah muncul nih ternyata motivasinya dari teman-teman. Ada yang pengen menambah ilmu, ada yang pengen punya skill baru, ada yang pengen dapat wawasan baru, pengen belajar Excel dari para expert, ngisi waktu luang, wah keren nih, ngisi waktu luangnya belajar webinar Excel. Ada yang pengen nambah skill untuk tahun kerja, mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi motivasinya. Saya tunggu ya, sekitar 10 detik ke depan. Oke, oke, udah nambah nih ternyata. Ada yang pengen jadi data analis. Oke, cocok banget ikut webinar. Nanti bisa jadi data analis ya, semoga melanjutkan dengan weekend. Ingin menambah skill dan switch karir. Oke, ternyata ada yang pengen switch karir juga. Seperti dugaan saya, ingin menambah experience dan pemateri manajer saya dulu. Halo Mas Cahyo. Wah, Mas Cahyo mungkin kenal nih sama salah satu peserta di sini begitu. Oke, dari berbagai motivasi ini mungkin saya mendapatkan benang merah ya. Kalau teman-teman pengen mendapatkan wawasan baru, ingin menambah ilmu, ingin punya skill baru juga. Jadi semoga di webinar malam hari ini sesuai dengan harapan teman-teman untuk mendapatkan apa yang diharapkan sebelumnya. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya. Sedikit cerita teman-teman, jadi agenda pada malam hari ini, pertama ada opening dan welcoming dari saya, dan ini sudah kita lewati. Selanjutnya ada sedikit overview dari program expert, kemudian ada sesi presentasi dari Pak Cahyo, dan nanti akan ditutup dengan sesi tanya-jawab sekaligus foto bersama. Oke, mungkin di sini saya ingin menjelaskan terkait expert sendiri ya. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu expert itu apa sih. Sebenarnya expert itu adalah sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan juga mentoring bagi profesional maupun korporasi. Jadi expert tidak cuma pelatihan untuk perseorangan aja, tapi untuk korporasi juga bisa. Yang dimana tujuannya untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang seperti teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, maupun English and Scholarship Bootcamp. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu media sosial expert, ada banget. Jadi expert ada di Instagram, username-nya @expert.id. Teman-teman bisa nih untuk follow expert terlebih dahulu. Saya kasih waktu 10 detik. Kenapa sih teman-teman harus follow expert? Karena nanti biar teman-teman nggak ketinggalan tentang info-info webinar kayak pada malam hari ini. Ada juga info bootcamp, ada info tips dan trik seputar Excel, ada postingan juga seputar lowongan kerja, ada giveaway, dan banyak lainnya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk mendapatkan banyak konten-konten yang insightful dari expert.id. Saya tunggu sekitar 10 detik. Mungkin teman-teman bisa buka HP-nya dulu, membuka Instagram-nya untuk follow Instagram expert.id. Oke, terima kasih teman-teman bagi yang sudah memfollow Instagram-nya expert. Sedikit kilas balik ya, expert di tahun 2022 ini. Jadi expert sudah ada semenjak 2022 dan jumlah peserta dari expert sendiri sudah mencapai angka 1.796 di tahun 2022 kemarin. Jadi sudah ada ribuan orang ya yang itu mau berkomitmen bersama dengan expert untuk belajar bersama. Nah, pesertanya juga terdiri dari berbagai daerah yang mayoritas itu ada di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Banten. Nah, untuk bootcamp-nya sendiri, yang paling favorit nih ada Excel. Jadi teman-teman di Expert sendiri ini acaranya nggak cuma webinar ya, tapi juga ada bootcamp. Nah, ini pelatihan intensif, lanjutan dari webinar malam hari ini. Jadi nanti bagi teman-teman mungkin ingin belajar lebih lanjut, bisa banget nih untuk join ke bootcamp Excel, karena Excel sendiri ini memang adalah salah satu produk top Expert. Nah, selain 3 tertinggi tadi, Expert juga punya program-program lain. Ini ada basic coding sama programming, Flutter, Golang, IoT, security system, data analis, kemudian product management, social media,
digital marketing, company IT management, leadership, dan masih banyak lainnya. Selain untuk perseorangan, jadi expert ini juga terbuka ya untuk pelatihan korporasi. Expert sendiri sudah pernah bekerja sama dengan beberapa instansi, contohnya ada SMK Anihayah dari Karawang untuk mengadakan kelas industri selama bulan Januari sampai Maret di tahun 2023 ini. Dan ada juga expert bekerja sama dengan PT PLN di bulan Januari 2023 kemarin untuk melakukan pelatihan Microsoft Word. Jadi mungkin ada nih teman-teman yang adalah perwakilan dari instansinya yang pengen mengupgrade kualitas SDM di instansinya, boleh banget untuk menghubungi expert. Siapa tahu kita bisa saling mutual benefit nih untuk mengajarkan pelatihan yang dibutuhkan oleh teman-teman di instansinya. Nah, karena tadi teman-teman udah tahu Instagramnya expert ya, di sini saya ingin memberikan sedikit challenge nih, mungkin bagi teman-teman yang ingin membagikan keseruannya di webinar pada malam hari ini, atau mungkin ingin membagikan apa sih yang dipelajari di webinar malam hari ini, teman-teman bisa foto webinar pada malam hari ini, kemudian di-upload di Instastory Instagram masing-masing. Dan jangan lupa untuk tag Instagram expert, karena nanti bakal di-repost juga, siapa tahu teman-teman mau nambah followernya atau mungkin mau meningkatkan engagement rate dari Instagram teman-teman semua. Atau misalkan nih teman-teman nggak punya Instagram atau lebih aktif di LinkedIn, atau mungkin pengen meramaikan LinkedIn ya biar nggak kompong-kompong amat, nah, teman-teman bisa share juga keseruannya selama webinar pada malam hari ini, membagikan apa sih yang didapatkan atau mungkin insight baru apa yang didapatkan ke LinkedIn masing-masing. Dan jangan lupa untuk menggunakan hashtag belajar Excel, hashtag bareng expert.id, dan juga tag expert.id, dan juga tag pembicara kita pada malam hari ini yaitu Pak Cahyo Dwi Raharjo. Nggak lama lagi teman-teman kita akan belajar langsung nih bareng Pak Cahyo Dwi Raharjo, seorang IT trainer dan juga software engineer. Nah, mungkin saya ingin menyapa Pak Cahyo dulu nih. Pak Cahyo, selamat malam, sudah bergabung dengan kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam Mas Faiz. Oke, baik. Sepertinya Pak Cahyo sudah prepare nih ya Pak untuk membagikan insight-nya ke teman-teman semua. Insya Allah. Oke, baik Pak Cahyo. Sebentar lagi kita akan mulai ke sesi pematerian. Sedikit info teman-teman, nanti bila ada pertanyaan yang ingin diberikan, teman-teman bisa langsung drop pertanyaannya di kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Tapi tidak perlu bertanya kapan presensinya bakal dibagiin, karena nanti link presensi bakal dibagikan di akhir sesi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman bisa fokus aja mendengarkan pematerian, dan nanti presensinya akan dibagikan di akhir sesi. Dan di disclaimer teman-teman, mungkin karena waktu yang terbatas pada malam hari ini dan juga peserta yang banyak banget, jadi mungkin nanti ada beberapa pertanyaan tidak sempat terjawab, tidak perlu berkecil hati, nanti teman-teman bisa menanyakan langsung mungkin ke Pak Cahyo melalui LinkedIn-nya begitu, misalkan belum sempat terjawab. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita akan menyimak materi dari Pak Cahyo. Kepada Pak Cahyo, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, thank you Mas Faiz. Jadi di sini selamat malam semua ya teman-teman. Kita akan masuk ke pembahasan terkait, sebentar. Mas Faiz, halo? Halo Mas Faiz? Iya Pak. Kalau misalkan nanti saya tiba-tiba terclose dan tiba-tiba left, nanti tolong dijoinkan ulang ya. Karena baik, saya juga nggak tahu kenapa Zoom saya akhir-akhir ini saya suka live sendiri gitu, saya nggak tahu kenapa. Siap Pak. Oke. Nah, saya mulai dari share screen saja dulu, teman-teman. Oke, apakah layar saya sudah terlihat, teman-teman? Proses loading, Pak. Jadi sebentar. Pak.
Apakah layar sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita mulai nih. Nah, jadi di sini tuh formula data with conditional formatting. Sebenarnya sih conditional formatting dan audit data itu dua hal yang berbeda ya. Tapi bisa digunakan untuk suatu hal yang bersifat entah audit data, cari resume, atau teman-teman ingin audit formula pun juga bisa. Gitu. Nah, di sini kita akan coba lihat dari perspektif di mana kapan sih Excel digunain. Nah, kita lihat dari perspektif yang paling simpel dulu. Kapan Excel digunain? Kapan Excel digunain? Ketika teman-teman bekerja. Kebanyakan seperti itu ya. Jadi kita di primary school kita belajar tentang ya 1-2 number and counting, lalu high school masuk ke geometri, terus di universitas kita masuk kalkulus, bahkan ada yang kalkulus 1, kalkulus 2 berjilid-jilid gitu. Pas di kerjaan kita kenanya itu tetap di Excel lagi. Why gitu? Ya, kenapa kok misalkan Excel jadi agak powerful, bukan agak ya, tapi lumayan powerful gitu. Kenapa kok beberapa orang lebih memilih toolsnya itu Excel? Why? Kenapa gitu? Nah, kalau misalkan kita lihat dari sini, Excel sendiri itu bisa melakukan hal-hal bagi yang teman-teman itu yang tidak ada basic sama sekali sampai ada yang basic. Itulah kenapa si Excel bisa jadi sepowerful itu. Yang kedua, upgradable. Jadi si Microsoft sendiri itu secara berkala mengupgrade Excel sampai ke saat ini dengan formula-formula yang terus diperbarui gitu. Jadi ya kenapa enggak teman-teman untuk belajar Excel. Nah, kalau teman-teman misalkan ya mulai gitu ya. Terus Excel mah jarang gunain, seringnya sih buat untuk skripsian gitu. Atau apakah Excel sehebat itu kah? Nah, saya cuma bisa bilang, ya Excel lumayan powerful. Cukup powerful buat teman-teman pelajari, buat teman-teman cari lebih dalam untuk teman-teman bisa lakukan analisis data ataupun yang lainnya. Nah, untuk teman-teman bisa sampai ke Excel-nya sendiri, bisa sampai mahir ke Excel-nya, ada beberapa hal yang teman-teman harus kuasai. Di sini saya bagi menjadi 3 ya. Saya bagi menjadi 3. Yang pertama, itu yang teman-teman harus pelajari itu basic formula. Basic formula itu nanti ya teman-teman harus bisa di log reference. Log reference itu yang kayak apa sih, Kak? Teman-teman pernah lihat nggak? Di Excel itu kita pakai sama dengan ke misalkan A1, sama dengan ke B3 dan lain-lain. Itu reference. Kita membaca nilai pada sel tersebut. Log reference berarti mengunci. Caranya bagaimana? Pakai dolar. Terus basic formula lainnya ya operator aritmatika tentunya, tambah kali kurang bagi. Terus apalagi? Sum sama tambahan ya, total, terus misalkan average, terus misalkan apalagi min, max, ya hal-hal yang bersifat dengan basic formula itu harus teman-teman bisa. Nah, terus bisa juga teman-teman nanti kalau udah paham di basic formulanya, teman-teman coba ke formula logik, pakai and, pakai or, pakai if. Nah, coba teman-teman combine antara formula logik dengan basic formula. Terus yang ketiga, teman-teman bisa text and data formatting. Jadi misalkan biasanya beberapa case itu kayak gini, teman-teman. Nanti akan saya contohkan juga di sini. Beberapa case itu misalkan kayak KTP. KTP itu kan 16 digit yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu wilayah, yang kedua itu tanggal lahir, yang ketiga itu urutan di register. Nah, gimana sih cara mecah-mecahnya? Kadang kan ada case-case yang kayak gitu tuh. Atau misalkan dari beberapa kolom, tolong digabung menjadi satu buah kalimat kesimpulan. Masa kita harus ketik satu-satu gitu? Kan nggak mungkin kan? Nah, jadi di sini teman-teman bisa belajar text formatting sama data formatting. Data formatting itu fungsinya adalah ketika teman-teman punya nilai di sebuah sel, teman-teman tuh bisa memformat. Teman-teman bisa memformat sesuai dengan kebutuhan yang dimaksud. Misalkan accounting atau currency, karena itu dua hal yang berbeda. Terus yang kedua, misalkan format date-nya itu seperti apa. Terus yang ketiga, misalkan format number-nya tuh komanya mau berapa dan lain-lain. Itu step pertama yang harus teman-teman pelajari. Terus step yang kedua, baru masuk ke yang lebih rumit, yaitu multiple formula. Maksudnya gimana? Multiple formula itu
berarti di dalam formula nanti ada formula lagi, ada formula lagi, ada formula lagi. Teman-teman pernah lihat nggak formula di dalam formula ada formulanya lagi? Saya yakin teman-teman pasti bakal pusing di situ. Gabungin antara if dengan and, lalu di dalamnya itu ada sum, atau misalkan teman-teman pernah melihat rumus perhitungan pajak itu pasti benar-benar sangat complicated banget. Nah, itu udah masuk ke multiple formula. Nah, di sini multiple formula itu harus teman-teman pelajari juga dengan yang namanya audit formula ya, nanti kita pelajari. Itu penting banget, karena apa? Kalau teman-teman sudah masuk ke multiple formula, tapi teman-teman belum bisa auditing formulanya, saya yakin teman-teman bisa saja miss. Nah, itu nanti kita akan masuk pembahasannya juga, kita demoin bareng-bareng ya. Terus table. Table di sini, jadi Excel itu agak beda ya. Kalau teman-teman punya data, dan bentuknya itu ada header-nya, itu belum table. Karena table di Excel itu adalah fitur. Ya, table di Excel itu adalah fitur. Jadi teman-teman kalau punya data terus sudah diwarnai header-nya gitu ya, namanya, terus misalkan ada kolom nama, kolom tanggal lahir, kolom jenis kelamin dan lain-lain, dan itu diwarnai, terus teman-teman punya data di bawahnya dan teman-teman menganggap itu table di Excel, no, itu data. Hanya data gitu ya. Tapi kalau table di Excel itu based on fitur, ada fitur sendiri dan nanti kita akan bahas itu. Lalu yang terakhir di chapter yang kedua ini itu ada yang namanya conditional formatting. Nah, conditional formatting itu nanti akan kita bahas juga. Kenapa? Conditional formatting itu cara singkat atau cara cepat teman-teman untuk mendapatkan resume dalam waktu yang singkat. Teman-teman kekejar deadline tuh. Wah, harus gimana nih? Ini harus gimana? Ya udah, teman-teman pakai conditional formatting. Saya yakin teman-teman pasti sering lihat conditional formatting. Lalu yang ketiga adalah teman-teman udah masuk ke hal-hal yang berupa seperti chart, pivot table, terus pivot chart, dan layout. Layout di sini adalah page layout, karena banyak orang yang bisa gunain Excel giliran di printer, acak-acakan. Sering loh kejadian kayak gitu, dia nggak bisa memposisikan layout si Excel-nya itu sesuai dengan printer. Banyak yang kejadian kayak gitu. Nah, inilah 3 hal yang teman-teman harus pelajari secara bertahap. Tapi bisa jadi teman-teman kebutuhannya hanya di poin 1. Ya boleh-boleh saja. Atau bisa jadi teman-teman malah kebutuhannya di poin 1 dan di poin 3. Boleh-boleh saja. It's okay, karena Excel sendiri itu tools yang sangat banyak dan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tapi untuk tahapan, kalau teman-teman belajar, saya singkat menjadi 3 hal ini. Oke ya. Nah, dari 3 hal ini, itu kita hanya akan fokus di bagian yang kedua. Di fokus bagian yang kedua, yaitu kita coba nanti akan ke table, conditional formatting, sama audit untuk formula. Gitu. Nah, ngomong-ngomong untuk ke tahapan yang kedua ini, saya kasih gambaran sedikit ya. Kira-kira gimana sih posisinya di Excel itu? Kita lihat ya sama-sama ya. Pernah nggak menemukan fitur ini? Pasti langsung pada buka Excel-nya masing-masing nih. Pernah nggak menggunakan fitur ini, formula auditing? Ayo, ada yang pernah nggak menggunakan formula auditing, yaitu trace precedent, trace dependence, terus remove arrow. Kok ada arrow, Pak? Ngapain itu, Pak? Panah-panahan, Pak. Terus ada show formula, ada error checking, ada effort formula, dan yang lain. Teman-teman pernah nggak gunain fitur ini? Oke, yang pertama. Yang kedua, atau gunain fitur ini. Tapi di posisi table ya teman-teman ya, bukan di pivot table-nya, hanya di table. Pernah nggak gunain fitur ini? Kalau pernah, ya alhamdulillah. Tapi beneran pernah sampai deep nggak? Nah itu nanti jadi pertanyaan. Atau yang ini nih, conditional formatting yang saya maksud. Pernah nggak gunain yang ini? Pernah. Nah, tuh ada yang jawab pernah kan? Yes, oke. Okay. Eko pernah, Eko. Oke, siap. Nah, di sini yakin sudah pernah gitu. Pertanyaan yang kedua, kalau memang sudah pernah, yakin sudah improve untuk solving problem atau create something? Itu pertanyaannya. Kalau sudah pernah, oke, terus what next? Gitu ya. Kan jadi sesuatu gitu. Apa sih selanjutnya gitu? What next gitu? Yakin sudah improve atau untuk solving problem atau create something? Oke, tanpa berunggu lama kita langsung coba di Excel-nya saja ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan Excel-nya. Saya sudah siapkan Excel-nya. Nah, ini adalah Excel saya.
Jadi saya mulai dari, saya gedein sedikit ya, biar kelihatan teman-teman. Nah, ini cukup besar teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman kuasai. Saya coba bahas dasar dulu ya, supaya teman-teman yang benar-benar baru belajar bisa paham. Karena saya yakin dari sekian ratus orang, ada 200 orang di sini, ada yang sudah expert banget, ada yang masih belum expert, masih berjalan, masih bertahap. Nah, yang saya maksud reference tadi itu contohnya tuh gini teman-teman. Misalkan di sini ada nilai 12. Lalu saya pengen dapetin nilai 12-nya. Berarti di sini itu saya reference-kan. Nah, dapat nilainya 12. Berarti kalau udah reference seperti ini, ketika saya bikin nilainya jadi 13, maka yang lain juga ikut 13. Itu yang teman-teman harus kuasai pertama. Reference, belum rock reference. Lalu yang kedua, ada lagi yang namanya kursor. Ini yang biasanya saya sering sebutkan di Excel gitu ya. Kursor di Excel itu banyak banget. Ada 7, tanpa teman-teman sadari gitu ya. Yang pertama itu plus putih. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini, teman-teman gerakin pertama kali ini plus putih, itu tujuannya memilih si selnya. Tujuannya memilih si selnya. Lalu yang kedua, nanti di bawah kanan ini ada plus hitam. Ya, kalau saya pojok kanan ya, berubah menjadi plus hitam. Tujuannya apa? Yaitu dia untuk auto calculation. Contohnya, 1, 2, terus misalkan ini saya klik, lalu saya drag. Auto calculation, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada formulanya bagaimana, Mas? Ya, langsung terhitung. Kita coba saja. Misalkan di sini sama dengan nilai reference-nya, yaitu B2 dikali dengan 2. Lalu misalkan saya tinggal double klik di sini, di pojok kanan bawah. Saya double klik ya. Langsung auto calculation. Oke, itu adalah kursor yang kedua. Kursor yang ketiga, itu kalau teman-teman mengarahkan ke border yang sel aktif, ya border yang sel aktif, maka akan muncul panah kanan, kiri, atas, bawah. Nah, ini teman-teman klik, itu artinya cut, atau sama aja dengan Ctrl X, Ctrl V. Bukan Ctrl C ya, tapi Ctrl X. Ini dia cut sampai ke formula-formulanya. Baru bisa apa lagi? Di kursor, bisa juga untuk auto resizing. Nah, untuk auto resizing, teman-teman bisa ke header, baik itu kolom maupun ke row. Kita coba di kolom dulu. Sampai panahnya ke bawah seperti ini ya teman-teman ya. Panah ke bawah, lalu saya blok, dan tinggal saya double klik untuk auto resizing. Dan kalau misalkan di sini saya tulis ID, lalu di sini saya tulis jumlah, maka auto resizing-nya jadi enak banget. Saya nggak perlu geser satu persatu. Saya cukup double klik. Maka dia langsung menjadi auto resizing. Pun juga sama, kalau misalkan saya ingin melebarkan dengan ukuran yang sama, tinggal saya klik dan saya lebarkan sesuka hati. Maka header yang saya pilih akan menjadi sama. Nah, gitu ya teman-teman ya. Itu adalah basic yang harus teman-teman pelajari. Baik itu reference, yang kedua adalah terkait dengan kursor. Nah, nanti kita juga akan saya sedikit menggambarkan terkait dengan log reference, tapi nggak sekarang. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama nih, teman-teman ya. Kita akan masuk ke pembahasan pertama terkait dengan tools yang akan kita gunakan pertama kali, yaitu adalah si formula auditing. Jadi gini, di sini saya sudah punya data. Saya sudah punya data. Yaitu ada jenis kelamin, kota, kategori, produk, dan produk, terus terjual, harga per item, dan total. Saya punya 7 kolom di sini. Nah, seperti cara yang tadi, saya akan melakukan auto resizing ya di sini. Tinggal saya double klik aja. Maka dapat nih, sudah kebentuk. Dan ketika saya ingin mencari tahu totalnya, maka rumus simpelnya adalah banyaknya barang yang terjual dikali harga per item. Nah, misalkan seperti ini ya teman-teman ya. Di sini sama dengan 30 dikali dengan 1000. Nah, karena kita menggunakan auto calculation, ya tinggal kita double klik aja di sini pojok kanan. Dan dapat hitung-hitungannya. Kita dapat hitung-hitungannya, dan kalau misalkan kita ingin mendapatkan hitungan secara besar atau keseluruhan atau grand totalnya, maka tinggal kita lakukan sum. Sama dengan sum. Ya, saya total. Dapat nih hitung-hitungannya.
senilai 360.000 gitu ya. Senilai 360.000 untuk mendapatkan grand totalnya. Nah, terus formula auditing ini fungsinya gimana sih, teman-teman? Jadi gini, kalau misalkan teman-teman lihat di sini rumusnya masih simple ya. Tapi coba teman-teman ngebayangin rumus formula yang sangat-sangat kompleks. Di sini simple. Nah, sekarang di sini teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa ke ribbon formula, lalu cari formula auditing. Dan di sana teman-teman nanti akan ketemu yang namanya trace precedent seperti ini. Trace precedent dan trace dependent. Ada trace precedent dan ada trace precedent. Kalau misalkan di sini saya pilih 30.000 gitu ya. Saya pilih 30.000. Lalu saya klik trace precedent. Maka saya langsung dapat tuh gambaran. Oh, nilai 30.000 itu didapatkan dari sel E4 dan sel F4. Enak kan teman-teman? Teman-teman bisa langsung melihat secara panah gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan formulanya kayak begini kan masih gampang ya, nggak terlalu sulit gitu. Tapi kalau formulanya udah berjilid-jilid, udah banyak banget, teman-teman akan pusing sendiri. Nah, disinilah fungsi dari trace precedent. Nilai ini didapatkan dari mana sih? Ya kan, misalkan teman-teman pengen tahu gitu, nilai ini didapatkan dari mana sih? Atau misalkan teman-teman juga pengen tahu, kira-kira nilai ini itu digunakan di mana? Nah, kalau teman-teman ingin tahu, oh, saya pengen tahu nih, sel ini tuh dipakai di mana aja sih? Kan kalau kayak gini kan kita nggak tahu nih, E5 ini dipakai di mana ya? Atau E17 ini dipakai di mana ya? Maka teman-teman dapat menggunakan trace dependence. Oh, ternyata E17 itu digunakan di G17. Jadi kalau teman-teman punya kompleksitas tinggi dalam formula, seperti yang tadi kita bahas di tahap yang kedua, teman-teman harus bisa banget menggunakan formula auditing. Karena itu ngebantu banget, teman-teman. Sel ini dipakai di mana sih? Jangan-jangan sel yang teman-teman otak-atik nilainya, nggak dipakai sama sekali di dalam formula. Bisa aja, saya yakin teman-teman pernah ataupun sering kejadian case kayak gitu. Ini nilainya sudah dirubah-rubah, kok hasilnya nggak berubah-ubah. Ternyata dia mengacu ke sel yang berbeda, referensinya mengacu ke sel yang salah. Nah, sering kan kejadian kayak gitu, maka teman-teman bisa banget menggunakan yang namanya formula auditing, ya. Bisa banget menggunakan yang namanya formula auditing. Lalu di sini kita juga bisa remove raw kalau misalkan memang kita ingin hilangkan. Dan di sini juga ada error checking. Contohnya misalkan saya coba bikin error ya, di sini ada 5 sama 0, 0 lalu sama dengan 5 dibagi 0. Pastikan error nih. Kalau satu layar kayak gini, nggak ada masalah ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya ribuan baris, atau kayak saya pernah mengerjakan, ada jumlah kolomnya sekitar 312 dengan jumlah barisnya ada 20 ribuan, maka menemukan yang error kayak gini itu akan rumit, akan capek gitu. Maka teman-teman bisa menggunakan error checking. Tes, nanti dia langsung ketemu, oh ini loh ada yang error nih, J5 in cell L5 dengan rumus yaitu J5 dibagi K5. Enak kan? Jadi teman-teman bisa tuh error checking. Dia akan nyari tahu sendiri kok. Posisi errornya tuh ada di mana. Lalu selanjutnya teman-teman tinggal melakukan evaluasi. Kok bisa ada error di sini? What's wrong gitu. Nah, jadi formula auditing ini penting banget buat teman-teman kuasai. Pun juga gampang banget teman-teman coba. Saya yakin teman-teman belajar 5-10 menit dan gitu sudah bisa karena memang simpel banget cara penggunaannya gitu. Oke, itu terkait dengan formula auditing ya teman-teman. Nah, ini saya hapus saja. Nah, sekarang kita masuk nih ke tahap yang kedua, grand total ini saya turunkan sedikit. Nah, jadi tadi saya sempat bilang kalau bentuknya seperti ini itu data. Oh, data rekapan tahun 2022, ya udah data. Kalau di Excel. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin rubah ke dalam bentuk table, maka teman-teman harus menggunakan fitur table. Nah, di sini ya, fitur table. Lalu selanjutnya teman-teman bisa pilih di sini yaitu fitur table itu sendiri.
teman-teman. Nah, teman-teman bisa pilih fitur table dan ada keterangan Mapable has header. Ini hati-hati ya teman-teman. Saya suka banget lihat di TikTok ataupun di Reels ataupun di Short atau apapun itu namanya, walaupun saya nggak pakai. Kok bisa tahu? Ya saya pakai punya istri saya buat saya nonton Instagram dan lain. Jadi suka memberikan cara yang kurang tepat gitu. Saya suka memberikan cara yang kurang tepat. Maksudnya gimana? Jadi gini, kadang itu kan wah, langsung main checklist Mapable has header. Iya, kalau misalkan barisnya headernya cuma satu, is okay gitu, running well. Tapi kalau misalkan yang di contoh yang di TikTok itu nggak kayak gitu ya masalahnya. Nah, misalkan gini teman-teman. Misalkan bentuk kolomnya itu agak sedikit unik. Di sini tuh ada nama, terus nama, di sini tuh ada kota, lalu di sini tuh ada jenis kelamin. Ini saya contohin sedikit ya, biar teman-teman kalau menemukan case yang kayak gini, hati-hati. Lalu di sini itu misalkan ada kota Sleman, karena saya dari Jogja ya, di Sleman ada Bantul gitu. Ini jumlah laki-laki di Sleman katakanlah 1000, datanya fiktif ya, bukan data real, ini data bohong-bohong, nggak mungkin cuma 1000. Bantul misalkan 250, dan perempuannya misalkan 250 juga. Nah, datanya misalkan seperti ini. Lalu teman-teman paksa. Wah, di TikTok tuh saya melihatnya langsung di-insert, lalu table, lalu langsung Mapable has header. Oke, pleng. Apa yang terjadi? L dan P bukan dianggap sebagai header, tapi dianggap sebagai data. It's problem. Karena kita udah menambahkan satu baris yang bukan si data. Gitu. Walaupun teman-teman di sini, Pak, itu kan belum di merge. Oke, kita merge gitu ya. Pun misalkan di sini sudah kita merge, lalu misalkan ini kita bikin table gitu ya. Ini kita bikin table, Mapable has header, apa yang terjadi? Jadinya tetap sama, dipaksa. Karena header di Excel itu dianggap cuma satu baris untuk table ya. Oke, jadi be careful. Kalau teman-teman punya case kejadian kayak gini, terus apa yang terjadi? Maka teman-teman blok datanya saja. Jangan sama headernya. Blok datanya saja gimana Pak caranya? Shift Control kanan, Shift Control bawah. Jangan dilepas. Ya, Shift Control kanan lalu tekan ke bawah langsung. Dia langsung blok semua. Baru tinggal teman-teman insert. Dan selanjutnya table. Pastikan Mapable has header-nya tidak ke checklist. Lalu tinggal teman-teman klik OK saja. Dan di sini nanti ada ketambahan kolom 1, kolom 2, kolom 3. Is oke, biasanya juga bakal jadi kayak gini. Biasanya tuh C1, C2, C1, C2, C3. Biasanya kayak gini. Supaya untuk memudahkan, ini maksudnya C1, C2, C3 ini adalah fitur untuk kolom 1, fitur untuk kolom 2, fitur untuk kolom 3, dan seterusnya. Gitu. Oke ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mendapatkan edukasi sesuatu dari sosial media, teman-teman harus cermati juga. Jangan asal menggunakan, karena bisa jadi itu tidak tepat. Dan bisa membahayakan teman-teman, karena nggak sengaja menambahkan satu baris atau dua baris, ketika teman-teman melakukan cleansing, analisis data, itu jadi big problem. Ya, kenapa? Ya, kalau average ketambahan satu baris, dua baris, apa yang terjadi? Atau misalkan teman-teman menggunakan formula tertentu, apa yang akan terjadi? Ya, teman-teman bisa pikirkan sendiri tentunya. Pasti bisa miss di situ. Nah, back to topic again. Kita ke insert, lalu ke table. Nah, dah ya teman-teman ya. Udah jadi nih, udah jadi table. Terus apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Auditing apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Atau resume apa sih yang bisa kita lakukan dari ini gitu? Yang pertama, pasti kita bisa melakukan filter. Wih, sudah tahu Pak, filter kayak gitu mah gampang, tinggal dibuka aja. Bagi yang udah tahu ya teman-teman ya. Nih. Terus misalkan saya filter lagi nih Sleman, Bantul. Atau misalkan filternya kita hilangin. Nah, wah itu mah gampang Pak, semua orang juga bisa. Iya kalau udah paham. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya ke teman-teman adalah, karena teman-teman nanti ke depannya bisa jadi melakukan analisis atau melakukan kalkulasi yang kolomnya nggak cuma 7,
Bisa jadi 10, 20, 30, dan lain-lain. Pertanyaan saya sederhana ke teman-teman. Bagaimana kita tahu bagaimana kita tahu apakah tabel ini sedang terfilter atau tidak. Misalkan teman-teman sedang melakukan filter nih di salah satu kolom. Ya, misalkan teman-teman sedang melakukan filter nih di salah satu kolom. Saya filter gula gitu. Gimana caranya? Ya, gimana caranya teman-teman tahu apakah data atau apakah tabel ini sedang terfilter atau belum? Ada yang bisa punya ide nggak? Kalau bisa silakan tulis di chat saja. Ada yang tahu kira-kira? Bagaimana kita tahu ini posisi sedang terfilter atau tidak? Untuk yang nanya absensi, halo. Absensinya nanti di akhir ya teman-teman. Nanti di share linknya. Jadi teman-teman fokus saja pada materi. Nah, gambarnya bertambah birunya. Oke. Gambarnya bertambah birunya. Maksudnya bertambah birunya apa ya? Pilih dicentang. Lihat barisnya. Kalau nggak urut berarti ke filter. Kalau yang terfilter hanya satu baris dari 10.000 baris gimana Mas? Nomor samping kiri dari 3 langsung 12. Iya. Problemnya adalah kalau misalkan kalau misalkan yang ke filter hanya satu baris. Kolom filter tebal, kolom filter tebal. Kalau misalkan jumlah kolomnya ada 50, masa kita harus scroll ke kanan gitu? Kan nggak memungkinkan. Nah, tanda panah filter berbeda. Iya, Mas. Kalau jumlah kolomnya ada 50, masa kita geser ke kanan? Berwarna tabelnya. Maksudnya gimana, Mas? Berwarna tabelnya. Ayo, Mas Jeffrey. You almost done, Mas. Nah, 1, 2, klik header tanda panah ke bawah. Klik header tanda panah ke bawah. Iya, kalau misalkan jumlah kolomnya 50, nggak mungkin kita nyari kolom mana sih yang sedang ke filter atau apakah sedang ke filter atau tidak. Nah, jadi gini teman-teman, kalau untuk teman-teman pengen tahu apakah ini sedang terfilter atau tidak, maka teman-teman bisa lihat di sini nih. Pada tulisan di header row, ini saya nyebutnya header row ya, header row di Excel atau di sheet, itu akan berubah menjadi hijau. Tadi kayaknya ada yang jawab itu deh. Nah, itu dia Mas Randy. 12 dan 13-nya jadi hijau. Jadi ketika dia aktif filternya, misalkan sedang aktif filternya gitu ya, saya clear. Ini kan nggak aktif nih, terus misalkan saya bikin aktif. Saya checklist yang baik. Nah, ketika misalkan posisi belum aktif, dia masih putih. Masih bersih gitu ya, putih suci gitu. Kalau teman-teman pakai yang warna biru, tulisannya masih hitam. Nah, di sini ketika saya oke, maka dia berubah menjadi hijau atau biru. Kenapa kok saya menanyakan ini? Karena kita akan mencoba di fitur Excel selanjutnya. Jadi gini nih, fitur Excel di table itu nggak cuma seperti ini ya teman-teman. Nggak cuma hanya ini. Nah, tapi kalau teman-teman lihat, ketika sel aktif saya ada di luar table dan di dalam table, ada yang berbeda nggak? Di luar table, di dalam table, di luar table, di dalam table. Ada yang berbeda nggak? Ada ya, yaitu ketambahan ribbon. Nah, tuh ada. Ada. Wah, ini rame ya. Ini kalau di kelas ada 200 orang, ini bakal rame banget nih kelasnya. Di table design itu ada ketambahan satu buah, yaitu yang namanya table design. Nah, di sini itu akan kita coba yang namanya satu fitur, yaitu total row. Nih, total row. Total row di sini, ya, total row di sini, kalau teman-teman lihat, dia langsung berimpact ke filter. Kita tes ya, misalkan filternya kita hilangin. Dan di sini bisa kita pilih, mau apa? Sum, min, max, count, average. More function, boleh banget. Bisa ya. Teman-teman nanti bisa more function, terus teman-teman pilih sendiri gitu sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Tapi di sini saya hanya memilih, misalkan saya akan melakukan sum saja. Lalu, saya akan melakukan filter. Saya pengen lihat nih, penjualan laki-laki di tahun 2022, maksud saya sales laki-laki ya, penjualan sales laki-laki di tahun 2022 berapa ya? Misalkan seperti itu. Maka teman-teman tinggal lakukan filter saja. Dan,
ternyata sales laki-laki melakukan penjualan dengan total 175.500. Ini enak banget teman-teman. Kalau dulu biasanya teman-teman menggunakan apa? Sum if. Ya enggak? Ya kan? Yang udah paham pasti langsung, oh iya dulu tuh gunainnya sum if gitu. Dulu gunainnya sum if. Tapi dengan kita menggunakan table design lalu total row, maka sum if itu sudah bisa kita abaikan, kita gunakan cara yang lain, yaitu menggunakan total row di sini. Nah, terus selain itu, karena saya bilang berimpact pada filter, misalkan di sini saya filter lagi nih. Saya filter misalkan laki-laki dengan kategorinya bayi. Langsung ke filter lagi. Oh, laki-laki yang bayi, produk bayi, itu pendapatannya sekitar 149.500. Gitu, teman-teman. Jadi, di sini teman-teman bisa banget menggunakan total row. Bisa banget menggunakan total row tanpa teman-teman harus menggunakan formula yang ada gitu ya. Karena kan kadang beberapa orang yang baru belajar tiba-tiba disuruh sama atasannya atau misalkan disuruh cepat, bisa nggak sih kamu hitungin ini dengan filter misalkan laki-laki dengan kategori produk yang bayi aja, misalkan disuruh kayak gitu. Kalau orang yang benar-benar baru belajar pasti dia bakal pusing. Pasti yang dilakukan pertama kali adalah data itu difilter manual menggunakan ini, karena di sini ada data terus filter, terus selanjutnya di sum. Atau kalau ada ahli sedikit belum paham fitur ini, pasti gunain sum if. Nah, tapi di sini kita nggak menggunakan rumus sama sekali, kita nggak menggunakan filter secara manual seperti ini, ibaratnya ngelompokin datanya dulu baru kita filter, tapi kita menggunakan beberapa langkah saja, yaitu cukup insert table, lalu selanjutnya tinggal kita table design, lalu kita ke total. Gitu. Nah, oke ya teman-teman ya. Nah, ini ada nih, Mas Freti. Mas apa Mbak ini? Mbak, Mas ya. Saya banget nih pakai sum if, metode mempersulit diri. Ya, itu is okay ya. Karena ada beberapa hal yang memang harus pakai sum if. Tapi kalau bisa kayak gini, kenapa enggak? Gitu. Nah, di sini yang teman-teman perlu lihat juga adalah teman-teman, nilai yang di sini itu akan berimpact pada filter. Itulah kenapa tadi saya nanya ke teman-teman. Kalau misalkan ada yang nanya, itu sebenarnya kolomnya ada filter yang aktif nggak? Teman-teman bisa jawab nggak? Wow, Pak, kan bisa aja langsung di sini data terus clear filter gitu. Ya jangan, nanti nggak tahu yang ke filter di kolom yang mana. Gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang nanya kayak gitu, ini sedang ke filter nggak? Teman-teman langsung lihat aja ke kiri. Oh, ini sedang ke filter, Pak. Untuk kolom yang mana? Baru teman-teman nanti bisa ngecek. Oh, ini ke filter di kolom yang ini, Pak. Gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen langsung bersihin, ya teman-teman bisa aja langsung klik clear di sini. Maka semua filter nanti dia akan langsung bersih. Gitu. Jika table design tidak ada pada tool, bagaimana? Nggak mungkin sih, Mas, sebenarnya. Karena gini, Mas, kalau Mas ngikutin tahapan yang tadi, dimulai dari insert lalu table, seharusnya table design itu muncul. Karena fitur table design ini akan muncul ketika data sudah berubah menjadi table. Gitu ya, Mas Kurniawan ya. Oke. Nah, kita lanjut. Ini pakai Excel versi berapa? 365. 365 family, jadi sokongan sama beberapa orang. Lebih murah ya. Di luar topik. Nah, kita lanjut ya, teman-teman. Untuk yang ketiga kita akan coba di conditional formatting nih. Nah, nih teman-teman. 2013 udah bisa, di 2010 juga udah bisa kok. Nah, 2010 itu udah bisa kalau ya, 2010 udah bisa. 2007 bisa nggak ya? Setahu saya bisa kok. Table itu udah dari zaman bahula. Itu dia udah bisa digunakan. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke conditional formatting. Kondisi formatting di Indonesiain adalah format yang berdasarkan kondisi. Atau ketika nilainya itu berubah dan ada kondisi di sana, maka akan diberikan format. Nggak lupa ribet amat sih. Intinya seperti itu ya teman-teman ya, conditional formatting. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara cepatnya dulu. Tapi saya nggak merekomendasikan. Saya mencontohkan cara cepat tapi tidak merekomendasikan. Karena apa? Misalkan, ini, saya blok nilainya.
Lalu selanjutnya saya pengen nambahin data bar. Set, wih, jadi ada data barnya. Mau diwarna-warnai bisa, mau pakai solid juga bisa. Misalkan pakai color scale, wih, langsung jadi gitu ya. Jadi teman-teman punya data kayak seolah-olah langsung diwarnai gitu, tanpa teman-teman harus ngurutin. Karena ada data yang tidak boleh diurutin. Ya, karena ada data yang tidak boleh diurutin. Jadi teman-teman nggak tahu yang mana yang besar, mana yang kecil. Tapi dengan begini teman-teman bisa langsung lihat tahu. Oh, ternyata, wih, bisa kayak gini ya. Terus apa lagi? Bisa nambahin icon. Nih, kayak papan chart musik ya, ke atas, ke kiri, datar, cenderung ke bawah ataupun ke bawah. Atau misalkan seperti ini, pakai flag, bendera gitu ya. Atau pakai sinyal. Boleh. Ini cara cepatnya, teman-teman. Ini cara cepatnya. Nah, kenapa saya nggak merekomendasikan cara cepatnya seperti ini? Simpelnya ya teman-teman ya, cara cepat seperti ini, teman-teman tidak bisa membagi berdasarkan kebutuhannya teman-teman. Maksudnya gimana Pak? Contohnya gini, misalkan saya pengen yang nilainya di atas 10.000 itu pasti hijau, dan di bawah 10.000 itu kuning, di bawah 5.000 itu merah. Misalkan saya pengen buat seperti itu. Maka kalau misalkan kita menggunakan cara seperti ini, ya nggak akan bisa, teman-teman. Teman-teman lihat, pewarnaannya dia dibagi rata. Nilai max dikurang nilai min, lalu dibagi berdasarkan rentang si warnanya. Kalau di sini icon berarti dibagi berapa jumlah icon yang digunakan. So, kalau teman-teman pengen custom, saya tidak merekomendasikan cara cepat yang ada di sini. Teman-teman bisa banget menggunakan manage rule. Bedanya manage rule sama new rule apa, Pak? Manage rule itu semua rule akan teman-teman lihat. Kalau new rule berarti teman-teman bikin rule baru. Jadi sini saya sarankan teman-teman ke manage rule dulu. Ini ya, teman-teman. Lalu teman-teman di sini yang perlu teman-teman perhatikan, yang kedua, ketika teman-teman manage rule, di sini ada show formatting rule for. Nah, buruknya si Excel, saya langsung bilang buruknya si Excel ya, ini sudah kejadian dari zaman-zaman lama, Excel lama. Si show formatting rules ini itu suka berubah-ubah, teman-teman. Jadi misalkan kita pengennya adalah this worksheet gitu ya. Nanti sewaktu-waktu bisa saja nanti dia berubah ke current selection. Itu ya. Nanti kalau misalkan posisinya table, dia berubah ke this table. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba melihat, loh, rule saya kok hilang, Pak? Ya, teman-teman tinggal ganti saja formatting rules for-nya, show-nya itu diganti ke this worksheet. Karena ini sering banget kejadian di peserta saya ya, misalkan saya ngajar, Pak, rule saya hilang. Nggak hilang sebenarnya, tapi teman-teman salah filter. Oke ya. Lanjut ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya new rule. Dan di sini ada banyak banget. Ada 5. Semoga kelihatan nggak ya? Atau saya gedein dulu ya teman-teman ya. Nah, saya gedein dulu sedikit biar teman-teman bisa ngelihat. Wait moment ya. Nah, display setting mana? Display setting saya gedein ke 150%. Patah-patah langsung. Sorry ya, laptop saya udah nggak mati beberapa hari. Oke. Nah, kelihatan lebih besar. Manage rule. Nah, ini tadi saya bilang ya, di table diganti nanti teman-teman kalau hilang bisa ke this worksheet. Lalu di new rule. Nah, di new rule ini teman-teman bisa lihat ada format L-cell based ND content. Berarti dia akan memformat semua yang kita pilih. Ingat ya, dia akan memformat semua yang kita pilih. Yang kedua, format only cell based content. Kalau ini maksudnya apa? Dia akan memformat pada sel tertentu saja. Lalu yang ini, top or bottom. Ini enak banget ya teman-teman. Misalkan teman-teman pengen cari tahu 5 tertinggi atau 10 tertinggi. Itu masih gampang. Tinggal diurutin, cek datanya. Tapi kalau misalkan carilah 10% tertinggi dari 33.000 data. Ya teman-teman harus ngitung dulu kan, 33.000 dikali 10%. Ya begitu, saya ngeblank. Berapa? 10% dari 33.000. 3.300. Baru teman-teman urutin dan teman-teman bisa cari tahu di situ.
Nah, itu kan sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat tidak cepat gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan format only top or bottom rank value. Lalu selanjutnya, format only value that are above or below average. Ini dia menggunakan rata-rata ya, teman-teman ya. Jadi rata-rata dari sebuah nilai, dari satu rentang nilai itu di rata-rata, nanti kita cari tahu yang di atas rata-rata dan di bawah rata-rata. Dan yang terakhir di sini adalah unique or duplicate. Ini yang saya suka nih, karena setahu saya tools ini hanya ada di Excel. Yang lainnya langsung remove duplicate, tidak ditandai. Nah, di Excel kita bisa menandai mana yang kembar. Fungsinya apa? Kalau teman-teman melakukan cleansing data, banyak datanya, tapi teman-teman langsung main remove duplikat, itu berbahaya ya teman-teman. Karena bisa jadi itu data penting. Nah, tapi dengan menggunakan unique or duplicate value, kita bisa menandai sel mana yang kembar, lalu tinggal teman-teman sort. Tinggal teman-teman filter by color. Contohnya ya teman-teman ya. Misalkan di sini only cell content. Cell value misalkan di sini dan di atas berapa ya? 20.000. 20.000. Lalu format, dan teman-teman bisa pilih di sini ada fill, border, font. Fill itu berarti background, border ya berarti bordernya, font itu tulisannya. Misalkan fill, karena di atas 15.000 dia warnanya hijau. Lalu fontnya bold, italic, terus tulisannya warnanya putih. Oh, Pak, kok nggak kelihatan di sini? Oke, di-okein aja. Nah, di Excel 365 saya suka bermasalah seperti ini. Jadi jangan sampai apa ya? Jangan sampai teman-teman heran ya. Kok di situ no format set, Pak? Iya, Excel saya suka bermasalah dan saya nggak tahu kenapa gitu. Ya, jadi beginilah. Harusnya muncul nih contoh-contoh yang tadi kita bentuk tadi. Nah, kita coba oke aja ya. Nah, bentuknya kurang lebih kayak gini nih. Baru muncul di sini ya, teman-teman ya. Nah, di sini tinggal kita apply to-nya, kita pastikan apply to-nya udah sesuai. Nah, ini tinggal saya geser dulu ya, teman-teman ya. Apply to-nya kita arahin dulu set. Nah, jangan sampai kebablasan ke bawah ya. Kalau sudah enter, lalu selanjutnya tinggal saya add. Mana dia? Nah, ini dia. Lalu tinggal kita apply. Lalu kita oke. Dan kita lihat. Nah, sudah kelihatan nih. Yang di atas, berapa tadi? Di atas berapa puluh ribu? Kita cek dulu ya. Saya juga lupa. Kita cek ya teman-teman ya. Manage rule di atas 20.000. Oh Pak, itu 20.000 kan nggak nongol? Iya, kan di atas 20.000 ya teman-teman. Di atas 20.000. Lalu selanjutnya, kalau teman-teman pengen lihat adalah teman-teman tinggal filter by color. Ini dia enaknya. Set. Langsung. Jadi kalau teman-teman tadi itu menggunakan rule, di sini misalkan kita lihat ya, kan rule-nya banyak tuh. Nah, misalkan teman-teman menggunakan rule ini, rule only cell that content, atau bottom rank value, atau or above, atau only unique or duplicate, maka selanjutnya kalau teman-teman pengen lihat nilai-nilai mana yang udah ditandai, teman-teman selanjutnya tinggal di filter by color. Gitu. Gimana teman-teman? Aman atau nggak aman, atau pusing, atau mendapatkan insight baru? Nah, di sini saya sudah di warning ya. Presentasinya tinggal 5 menit lagi. Waduh, sorry ya Mas ya. Jadi bablas gitu. Nah, jadi silakan teman-teman untuk ekspor lebih lanjut terkait yang sudah kita pelajari. 3 hal tadi itu sangat penting banget buat teman-teman pelajari dan harus teman-teman bisa kuasai. Oke. Nah, untuk presentasinya saya kembalikan ke Mas siapa namanya tadi? Sorry ya, saya tuh susah menghafal nama, jadi mohon maaf. Halo, Mas Faiz, Pak Cahyo. Mas Faiz. Silakan, Mas Faiz. Kita lanjut ke Q&A berarti ini, Mas ya? Iya, betul, Mas? Pak. Terima kasih banyak, Pak Cahyo, atas insight-nya ya. Nah, sekalian praktek nih, kayaknya teman-teman udah makin tercerahkan seputar conditional formatting gitu, Pak. Nah, mungkin sebelum masuk ke sesi tanya-jawab, Pak Cahyo, saya izin untuk memberikan beberapa informasi terlebih dahulu, begitu ya, Pak? Oke, silakan Mas Faiz. Mohon izin untuk share screen. Oke.
Oke, teman-teman, terima kasih kepada 205 peserta. Wah, udah 200-an ternyata. Oke, terima kasih pada 205 peserta nih yang udah bertahan sampai detik ini untuk menyimak webinar Microsoft Excel. Keren sekali antusiasmenya, saya sangat mengapresiasi. Nah, dari pematerian tadi, teman-teman, mungkin teman-teman udah mulai mendapatkan gambaran ya terkait gimana sih penggunaan conditional formatting di Microsoft Excel. Nah, dari situ mungkin teman-teman udah makin penasaran nih untuk kira-kira kalau formula lain tuh gimana ya cara makainya. Nah, di sini Expert punya penawaran menarik nih. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut, teman-teman bisa banget untuk join ke bootcamp untuk melanjutkan pembelajaran di webinar pada malam hari ini. Karena nanti teman-teman bisa belajar mulai dari dasarnya, belajar dari fundamentalnya, kemudian playing with data, nanti juga akan belajar dengan table dan if function, ada data visualization, ada indexing dan VLOOKUP, ada pivot table, ada macro VBA, dan data analysis. Nah, fasilitasnya apa sih yang bisa teman-teman dapatkan? Fasilitasnya ada banyak banget. Teman-teman bisa dapat sertifikat digital resmi dari Expert. Kemudian teman-teman bisa dapat materi dan recording kelas yang bisa diakses kapanpun. Ada group mentoring dan networking, ada professional branding, dan teman-teman juga bisa dapat portofolio dalam bootcamp Microsoft Excel. Nah, nanti kita juga akan dibarengi dengan tiga mentor hebat. Ada Mas Perdana Sudeja Putra. Beliau ini adalah ex dari Accenture. Kemudian ada Mas Veto. Ini beliau adalah internal auditor dari PT Adaro. Dan juga ada Mas Arya Dimas Suprayitno selaku Associate Microsoft Office Excel Trainer. Nah, teman-teman bisa banget untuk join dan bertemu dengan mentor-mentor yang ahli banget. Nanti teman-teman bisa konsultasi juga di grup. Jadi teman-teman misalkan ada pertanyaan apapun itu bisa langsung dikomunikasikan dengan mentor-mentornya. Nah, di sini tim expert juga udah mengumpulkan beberapa jawaban pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Jadi bootcamp ini bisa banget untuk pemula karena nanti bakal belajar dari materi-materi dasar. Kelasnya ini diselenggarakan secara full online via Zoom dengan mentornya nanti akan live dari awal sampai akhir. Kemudian kelasnya ini di malam hari ya, jadi nggak akan mengganggu waktu kerja ataupun waktu kuliah teman-teman. Kemudian teman-teman akan belajar cara menganalisis dan mengolah data menggunakan Microsoft Excel selama 1 bulan. 1 bulan ini ada 8 kali pertemuan efektif setiap Rabu dan Jumat mulai 15 Maret 2023. Nah, nanti teman-teman juga bisa memanfaatkan grup belajar di WhatsApp dengan mentor-mentor yang expert tadi ya, sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian teman-teman nanti akan dapat sertifikat resmi dari expert setelah melaksanakan bootcamp-nya. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan praktik analisis dan olah data dengan Microsoft Excel yang nantinya ilmu ini bisa diterapkan ketika sudah berkuliah, bekerja, ataupun ingin membuka usaha. Nah, teman-teman mungkin nggak perlu ragu lagi ya, karena di bootcamp expert ini udah ribuan peserta yang pernah bergabung dari bulan April sampai Desember kemarin. Dan mungkin biar lebih mantap lagi, ada juga testimoni dari 2 alumnus bootcamp Excel dari batch sebelumnya. Dari Kak Novriancah, ini beliau bilang kalau bootcamp itu sangat menyenangkan dan mentor-mentornya juga mau menjelaskan materinya sampai paham. Kemudian ada juga dari Kak Angganata, beliau ini mengatakan bahwa senang sekali bisa ikut bootcamp-nya karena bisa berdiskusi dengan teman-teman baru dan mendapatkan pengetahuan baru di bidang data analysis. Nah, untuk teman-teman yang udah tertarik nih untuk ikut bootcamp-nya Excel, ada berita yang membahagiakan karena khusus banget untuk teman-teman ikut webinar pada malam hari ini bisa mendapatkan potongan 100.000 untuk bootcamp-nya. Jadi teman-teman hanya cukup menginvestasikan dengan harga 199.000 untuk mengikuti bootcamp Excel selama 1 bulan dalam 8 kali sesi intensif. Caranya gimana? Teman-teman tinggal chat aja ke nomor CRM Expert. Nomornya tertera di layar dan teman-teman bisa menemukan nomornya di WhatsApp group. Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman? Langsung aja daftar ke bootcamp-nya untuk belajar lebih lanjut seputar Microsoft Excel, karena tentunya nggak cukup ya untuk belajar di malam hari ini aja. Jadi teman-teman bisa langsung menghubungi admin WhatsApp group expert
karena pelaksanaannya tinggal sekitar 2 mingguan lagi di tanggal 15 Maret 2023. Oke, setelah mendengarkan sedikit pariwara dari saya nih, kita bisa langsung kembali ke sesi tanya jawab. Mungkin Pak Cahyo sudah siap nih pertanyaan-pertanyaan lagi Pak dari para peserta nih. Yang Oke, masih ini langsung saya proses. baca sendiri Dari atau para bagaimana? peserta, Sudah ada beberapa yang bertanya ini, Mas. boleh Pak Cahyo, silahkan kalau Saya jawab mungkin sendiri nyaman aja ya. langsung gitu. Oke, dari yang Iya, pertama. silakan Pak. Tulisannya kecil. Mbak Nandinda. Nah, bagaimana dengan kondisi formatting opsi yang paling atas, Pak? Oke, saya tunjukin ya, teman-teman. Nah, di sini filternya saya hilangin aja dulu. Jadi untuk conditional formatting yang paling atas, itu sebenarnya highlight cell rules itu persis dengan conditional formatting yang cell depth content. Sama ya. Top bottom rules ya juga sama, cuma bedanya adalah sini langsung top 10%. Dia langsung ibaratnya dia langsung di suggest top 10%, top 10 items dan lain-lain. Sedangkan kalau misalkan kita pengen custom, kita bisa di manage rule. Itu ya Mbak Nadinda ya. Jadi sebenarnya semua yang ada di sini itu sudah ada di manage rule dan di new rule-nya ini semuanya ada. Cuma ini tuh lebih ke suggest penggunaan, kamu boleh loh menggunakan yang di sini, ya boleh-boleh aja, tapi nilainya langsung ke set. Kayak di sini dia langsung ke set 10 item, ke set 10%. Kita mau custom bagaimana ya? Kalau mau custom silakan di manage rule lalu new rule. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jika mau belajar untuk pivot, mau dimulai dari mana? Nah, saya jadi ingat lagunya Armada ya, mau dibawa ke mana? Jadi gini Mbak Tri, ini saya nggak tahu ya Mas Tri atau Mbak Tri, Kak Tri aja. Jadi kalau misalkan mau belajar pivot itu mau mulai dari mana? Yang pertama kalau fokusnya tuh hanya untuk pivot, Mbak Tri ataupun Mas Tri di sini bisa banget belajar dari data, ya data, lalu format data. Terus yang kedua table, ini kan table ya, kita table. Nah, selain table, Mbak Tri juga harus belajar yang namanya ranks. Karena table itu sebenarnya sebuah ranks. Itu posisinya ada di data, baru mana dia ranks. Saya agak sedikit lupa posisinya. Itu. Jadi Mbak harus belajar dari itu. Nah, nanti kalau misalkan Mbak sudah bisa di table, langsung ke pivot aja nggak ada masalah kok, Mbak Tri. Karena pivot itu pada dasarnya itu resume. Pivot itu resume. Jadi kalau misalkan tadi kita melakukan hitung seperti ini ya, ini kan cuma dapat satu nilai. Tapi kalau pivot itu dia resume dengan beberapa nilai. Contohnya kayak gini nih. Ini saya coba langsung contohin aja. Kita ke new worksheet. Misalkan saya pengen tahu total keseluruhan untuk setiap jenis kelamin. Kalau pakai yang tadi kan nggak memungkinkan tuh. Yang kan nggak bisa kan pakai yang ini mau kayak apa? Masa kita mau filter satu total terus kita catat, ya kan ya buang-buang waktu begitu. Kita harus nyatat-nyatat. Nah, teman-teman bisa pakai pivot dengan cara yang tadi, terus tinggal teman-teman jenis kelamin kita tahu, bebas mau di row ataupun mau di kolom. Misalkan di row gitu, nanti dia jadi LP seperti ini, bukan LP penjara ya, tapi laki-laki dan perempuan. Lalu misalkan terjual di value dan sum of terjual. Kalau misalkan kita mau yang terjual, kalau mau total bagaimana ya tinggal di drag aja. Set. Permisi Pak Cahyo, mohon maaf memotong Ya. Pak. Sepertinya share screen-nya belum masuk Pak di Astagfirullah. tanyakan oleh teman-teman. Oke. Monggo Pak untuk share screen, silakan. Thank you Mas Faiz. Wah, jadi apa namanya Mas Faiz? Oke. Jadi saya mulai dari mana? Saya mulai dari mohon maaf ya teman-teman ya kalau saya lupa share screen. Nah, jadi saya langsung mulai dari untuk pivotnya tadi. Untuk pivotnya tadi teman-teman bisa langsung insert lalu pivot table, pivot dan selanjutnya teman-teman bisa langsung melakukan eksekusi data dengan cara memindahkan nilai-nilainya. Memindahkan nilai-nilainya. Ingat ya, memindahkan, bukan menceklis. Saya tidak merekomendasikan teman-teman main checklist di sini. Boleh aja, boleh banget.
Tapi bisa jadi suatu saat kita butuh si jenis kelaminnya itu di kolom, lalu kotanya itu di row. Kalau teman-teman pengen custom, jangan main checklist, karena kalau teman-teman checklist nanti dia jadi row semua, teman-teman. Gitu. Nah, ini misalkan saya taruh terjual, trala. Jadi deh di sini ada laki-laki, perempuan, Bantul, Sleman. Dapat nilainya, dapat grand totalnya. Itu yang Mbak Tri ya. Jadi kalau Mbak Tri pengen belajar pivot, bisa dimulai dari table, terus rank, langsung aja hajar ke pivot. Tujuannya pivot itu sederhana, cuma untuk resume data. Kalau Mbak Tri pengen lebih lanjut ya, Mbak Tri bisa pelajari terkait pivot table analyze di sini. Di sini ada change data source. Kenapa kita harus bentuk ke table? Karena biar change data source itu enak banget. Terus Mbak Tri bisa juga nambahin slicer. Apa fungsinya slicer? Ya untuk filtering pastinya, dan lain-lain. Di sini Mbak bisa belajar lebih deep di sini, di pivotnya. Karena pivot itu tujuannya sederhana, untuk resume data. Oke, pertanyaan yang ketiga. Cara conditional formatting dengan data campuran seperti dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Sebenarnya sama aja sih, Mbak. Tapi tergantung dari case. Sebenarnya sama aja seperti yang saya lakukan sebelumnya gitu. Cara ngelakuin si conditional formattingnya sama, cuma bedanya kan HLOOKUP dan VLOOKUP itu kan untuk pencarian ya. Pencarian berdasarkan lookup value. Nah, kalau di conditional formatting itu bukan pencarian berdasarkan lookup value, tapi berdasarkan kondisi tertentu. Itu yang Mbak harus pahami. Itu yang harus Mbak pahami. Kalau Mbak mau melakukan conditional formatting, dia menggunakan kondisi. Tapi kalau misalkan pencarian berdasarkan lookup value atau berdasarkan sel tertentu, maka Mbak menggunakan HLOOKUP VLOOKUP. Apakah bisa digabung? Iya, bisa. Tapi penggabungannya mungkin lebih begini, Mbak Cynthia. Penggabungannya itu misalkan terjadi error gitu ya. Misalkan terjadi error. Biasanya kan kalau error itu kan nanti dia if and a gitu ya, nggak ketemu. If and a, baru Mbak Cynthia itu nanti bisa ngasih if error atau if and a. Terus nanti Mbak kasih if and a, kalau misalkan dia tidak ditemukan, maka nanti outputnya adalah tidak ditemukan. Nah, Mbak bisa nambahin conditional formatting, yaitu ketika selnya itu bernama tidak ditemukan, maka nanti berwarna apa. Gitu ya Mbak Cynthia ya. Atau misalkan menggunakan nilai 0 juga bisa, 0 dan 1. Ketika nilainya 0 kan berarti tidak ditemukan tuh. Ya udah ketika nilainya 0 ya udah nanti selnya itu dikasih warna apa. Nanti bisa difilter gitu Mbak Cynthia. Lalu Mas Ardi Setiawan bertanya, Pak, kan tadi conditional formatting untuk angka, apakah bisa digunakan untuk kata juga? Bisa banget, Mas. Duplikat itu untuk kata. Terus tadi saya contohin Mbak Cynthia itu tadi menggunakan kata-kata juga. Nah, jadi bisa banget menggunakan kata-kata. Tapi tergantung dari conditional formatting-nya ya, teman-teman. Masa teman-teman mencari top 10 pakai kata, value-nya kata kan nggak mungkin bisa dicari. Jadi teman-teman paling tidak harus belajar tipe data, ada tipe data teks, tipe data numerik. Nah, teman-teman bisa ngebayangin, ini bisa nggak sih digunakan untuk tipe data numerik, atau hanya teks, atau numerik saja. Nah, teman-teman bisa membayangkan di sana ya. Gitu. Saya yakin teman-teman udah katam di bagian yang itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Izin tanya, Pak. Kalau di spreadsheet, ini caranya akan samakah dengan yang diajarkan atau ada berbeda? Spreadsheet, dari yang saya ketahui, baik itu di Libre atau WPS ataupun Google Sheet ataupun sheet-sheet yang lainnya, conditional formatting yang lain nggak ada yang selengkap Excel. Nggak ada yang selengkap Excel. Excel lumayan powerful untuk conditional formatting-nya, lengkap banget. Yang lainnya itu paling sebatas ini, saya lupa. Sebatas format only cell the content, kayak lebih dari, kurang dari. Nah, rata-rata aplikasi yang lain hanya sebatas ini dan ini, dua ini paling. Selebihnya nggak ada. Apalagi yang ini sejauh ini yang saya temui cuma di Excel aja, gitu, yang unik dan duplikat. Oke, My table has header itu fungsinya apa ya Pak? My table has header. My table has header itu fungsinya adalah jadikan data kita, dia tuh bertanya sebenarnya, apakah data kita itu memiliki header atau tidak? Nah, header itu yang mana sih? Header itu yang ini, Mas atau Mbak ini, Mas Sudipyo. Nah, ini tuh header ya. Jadi ini tuh adalah header. Ketika kita punya header, rata-rata pasti punya header ya.
dan header-nya itu cuma satu baris, berarti checklist my table has header-nya. Tapi kalau header-nya lebih dari satu baris, pastikan kita hanya memblok datanya saja dan men-uncheck my table has header seperti yang saya jelaskan di sini. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pak Cahyo mungkin bisa sembari share screen. Oh ya, mohon maaf ya. Kupikir aku saja enggak. Oke, cara menghitung ini tar dulu. Ada nih Mas Eko. Cara menghitung jumlah data jika data dalam bentuk waktu atau DDM-nya bisa nggak, Kak? Cara menghitung jumlah data ya. Bisa-bisa aja. Kalau teman-teman menggunakan slicer itu enak banget. Saya langsung bilang, misalkan di sini saya tambahin, ya masih ada beberapa menit ya Mas Faiz ya. Pokoknya saya cat kebut aja, gas, gas, gas. Pokoknya, yuk bisa yuk, gas, gas, gas. Pasti kalau ya suka main game tahu. 2, 01, sorry. Nah, misalkan kayak gini. Ini kan tanggal nih ya, teman-teman ya. Nah, ini tanggal nih. Saya udah punya tanggalnya nih. Lalu di pivot, ingat ya, pivot itu kalau udah bentuk table, tadi saya jelasin kan, kalau udah bentuk table tuh enak banget. Tinggal kita refresh. Maka nanti di kolomnya sini, ini kan belum ada kolom ini. Kalau kita refresh, nanti akan ketambahan date. Ya, ketambahan date. Karena sudah bentuk table. Nah, fungsinya si slicer tadi itu untuk melakukan filtering tanggal, teman-teman. Saya tambahin di kolom date, lalu tinggal saya oke, dan nanti akan muncul seperti ini. Misalkan saya pengen tahu nih, month-nya itu seharusnya D aja ya teman-teman ya. D, tadi itu tanggal berapa sih? Sebentar, saya lupa. Ini itu bulan 2 ya, 2 Februari, 1 Februari 2022. Nah, ini berarti di sini seharusnya, nah seharusnya di sini, kita coba filter aja. Nah, langsung berimpact ya teman-teman. Oke, langsung berimpact. Sebentar, ini saya sebenarnya salah tanggal apa enggak sih? Coba kita lihat di date-nya deh. Kita ganti ke 1 Februari. Benar nggak sih formatnya? Nanti saya yang salah lagi. Saya lupa, soalnya saya suka ganti-ganti tools, tergantung saya ngajar apa. Mohon maaf ya, manusia bisa lupa. Oke, sama ya, di bulan Februari semua. So, berarti kalau kita filter di tanggal tertentu, kita lihat di sini tanggal berapa? Dari tanggal 1 sampai tanggal 14. Nah, kita filter aja, teman-teman. Wah, kita cek deh, tanggal 1 sampai tanggal 14 itu what happen ya, what happen naon gitu. Nah, di sini slicer-nya, sebentar. Kayaknya Microsoft habis melakukan update ya, karena bentuk slicer-nya agak sedikit berbeda ya, teman-teman. Nah, tuh lihat ya, langsung berimpact ya, teman-teman ya. Ini kalau saya geser, set di tanggal tertentu, dia nilainya berubah. Tuh, nilainya langsung berubah, nilainya berubah. Nah, jadi enak banget nih. Kalau teman-teman udah bisa pivot, bisa table, lalu teman-teman bisa pivot, teman-teman nambahin slicer, teman-teman mau explore datanya teman-teman tanpa harus melakukan filter yang kayak tadi, teman-teman bisa langsung menggunakan si slicer. Nanti di sini bisa ganti years, kuartal, atau mau ganti yang lain, misalkan month, ya itu bebas ya. Teman-teman bisa banget explore di sana. Gitu. Semoga menjawab ya Mas Eko. Nah, baik Pak, terima kasih. Oke, Sun, siapa? Oke, sudah tidak ada pertanyaan? Conditional formatting. Wah, masih ada 2 ternyata. Nah, mau bertanya, semisal kita mau cari nilai maksimum dari kolom total dengan conditional formatting, tapi nanti hasil warnanya dalam satu baris. Bagaimana ya Pak, supaya tidak hanya di sel total saja? Apakah bisa? Jelas tidak bisa ya Mas ya. Conditional formatting hanya menerapkan pada sel tertentu. Nah, jadi dia menerapkan pada sel yang kita pilih. Tadi kalau teman-teman masih ingat, di posisi akhir pada conditional formatting, di sini kan saya milih nih. Nah, ini saya bilang ya, current selection-nya salah. Kita pilih this worksheet, dia baru nongol kan. Ya, umat kayaknya. Ada istilahnya apply to. Nah, ada istilahnya apply to. Apply to itu dia hanya mengaplikan pada sel yang kita pilih, Mas. Jadi nggak bisa langsung berimpact satu baris. Nah, itu nggak memungkinkan. Jadi mohon maaf ya, Mas, siapa namanya, Mas Noni. Tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Apakah bisa diakal-akalin? Bisa banget, Mas. Bisa pakai makro? Oke, bisa pakai makro. Tapi itu tadi, makro itu boleh teman-teman gunakan, tapi tergantung dari kondisi kerjaan. Karena biasanya beberapa kantor melarang menggunakan makro. Beberapa kantor membolehkan menggunakan makro. Gitu. Oke, lanjut.
Dari Mas Ramadan. Pakai Power Query. Nah, nanti dulu deh. Conditional formatting jika acuan datanya bukan angka tapi teks, tulisannya bisa tidak ya Pak? Tadi kayaknya sudah dengannya ya? Bisa Mas, bisa. Saya langsung bilang bisa. Dicoba aja Mas Ramadan, bisa. Tapi ingat ya, di conditional formatting pastikan teman-teman paham tipe data numerik sama teks. Karena di conditional formatting ada yang benar-benar hanya bisa menggunakan numerik. Contohnya misalkan di posisi format only cell date content, terus teman-teman pilih di sini misalkan greater than, masa greater than dengan namanya si Jono gitu kan, nggak mungkin kan. Nah, jadi teman-teman bisa mencek benar nggak sih logikanya di sini diterapkan di tipe data teks gitu. Oke, lanjut lagi. Mau belajar makro Excel pakai Power Query? Ya, pakai Power Query juga bisa. Tapi itu tadi sih, itu udah levelnya tinggi banget. Ya kalau mau sampai ke sana ya juga boleh. Oh iya, hampir saya jauh. Oke, siap. Nah, di sini saya sudah diwanti-wanti sama Mas Faiz nih. Mas Faiz yang baik hati. Waktunya sisa 5 menit lagi, nggih. Oh ya, yuk kalau misalkan ada yang masih bertanya silakan. Sebelum kita foto-foto bersama ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, gimana Mas Faiz? Ada peserta yang ingin bertanya langsung, boleh banget langsung raise hand aja, nanti mungkin bisa langsung ya. mic gitu. Open mic ya, asik nih malahan. Iya. Wah, nggak dari tadi Mas Faiz. Nah, ada yang mau open mic kira-kira? Sebelum menit-menit akhir begitu, mungkin ada yang bertanya lagi. Injury time loh, ini 3 menit lagi loh ini. Iya. Mumpung ada Pak Cahyo begitu. Yang langsung... Sebentar. Bu, ya, namanya unik. Saya ingatnya Bu. Pak, maaf sebelumnya, boleh tahu kira-kira pertimbangan apa aja kok tadi makro nggak dibolehin ya Pak? Lebih ke security sih Mas, lebih ke security. Kalau misalkan makro, VBA makro, tapi pasti kan teman-teman lihat tuh, VBA makro tuh pasti langsung ada suggest di Excel mau dijalanin apa enggak. Itu karena terkait dengan security. Karena VBA makro itu di belakangnya kita bisa ngoding Mas. Kita bisa ngoding, kita bisa ngedownload sesuatu, kita bisa macam-macamin nggak karu-karuan. Persis kayak kita programming VBA. VB, codingan pakai VB. Jadi ya di balik layar tuh kita bisa macam-macamin banget. Jadi kalau misalkan ada yang nakal, misalkan kalau nggak salah ransomware ya. Ransomware itu kalau nggak salah satu pintunya pakai makro. Kalau nggak salah loh ya. Seingat saya salah satu pintunya pakai makro. Jadi dia kayak nge-share file Excel, dibuka makronya jalan, dia ngedownload virus. Nah, ada yang kayak gitu. Tapi jangan sampai teman-teman malah buat virus ya. Nanti saya kasih tahu malah teman-teman buat virus lagi. Jangan ya. Nah, itu. Oke. Nah, ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Tadi sepertinya ada yang raise hand, Pak. Dari Kak Sylvia Okta, mungkin jadi untuk bertanya. Silahkan. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Sudah terjawab ya? LinkedIn-nya apa Bang? Cahyo Dwi Raharjo. Great speaker, ya. Thank you Mas Fajar, Masya Allah. Kalau mau berhubungan di LinkedIn, saya lumayan aktif di LinkedIn ketimbang Instagram, Facebook, dan lain-lain. Instagram dan Facebook tuh saya lebih suka buka punyanya istri ketimbang punya sendiri. Karena lebih berwarna gitu ketimbang punya saya. Punya saya tuh isinya cuma follow pemain bola, follow kementerian, follow pajak, kayak gitulah. Jadi saya kadang malas bukanya. Follow expert juga gitu. Oke, sering-sering. Oke, siap. Mas Randy, nanti minta sama Mas expert aja, Mas Faiz. Nanti kita agendakan lagi ya, Pak. Siap. Lihat nih webinar Excel-nya sama Pak Cahyo. Gitu. Oke, gimana? Ada yang mau resen? Sepertinya sudah nih Pak, sudah terjawab semua. Sudah terjawab semua, tos tinggal 1 menit lagi. Keren banget. Oke. Baik. IG Pak Cahyo, ya Cahyo Dwi Raharjo. Isinya review kuliner kalau nggak salah. Oke, nanti itu kalau itu cari di balik layar aja ya, teman-teman ya. Oke, silakan Mas Faiz. Terima kasih Pak Cahyo atas kehadirannya di webinar pada malam hari ini. Terima kasih juga
juga sudah mau membagikan ilmunya yang bermanfaat. Dan alhamdulillah juga nih para pesertanya happy banget nih buat ketemu Pak Cahyo untuk membahas Microsoft Excel secara langsung gitu. Nah, mohon maaf teman-teman karena ada keterbatasan waktu, mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, tapi kayaknya udah terjawab semua ya. Insya Nah, Allah. mungkin nanti kalau teman-teman ada terpikirkan pertanyaan lagi, bisa banget untuk langsung menanyakan ke Pak Cahyo lewat LinkedIn-nya Ya, begitu ya, LinkedIn. Pak. Saya lumayan aktif di LinkedIn. Nah, untuk LinkedIn-nya namanya sesuai nama di Zoom ini ya, Pak? Betul, Cahyo di sesuai Harjo. nama di Zoom. Nah, oke. Nah, teman-teman boleh banget nih untuk langsung kepoin ke LinkedIn-nya Pak Cahyo. Misalkan ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Gitu. Oke, saya izin share screen. Nah, teman-teman, sebelum mengakhiri webinar pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mungkin mengabadikan dulu ya, sebagai bukti bahwa teman-teman sudah pernah mengikuti webinar Excel. Nah, dan jangan lupa untuk teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut, tadi udah ada yang nanya-nanya ya, mungkin kalau belajar makro gimana, kalau belajar pivot gimana. Nah, teman-teman bisa langsung aja belajar ke bootcamp-nya Excel. Ke bootcamp Excel oleh expert gitu. Nah, teman-teman bisa langsung WhatsApp ke admin yang ada di grup webinar ya. Begitu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa on cam lagi nih karena kita bakal ada dokumentasi. Nah, sambil menunggu teman-teman pada on cam, mungkin Pak Cahyo bisa memberikan closing statement, Pak. Mungkin itu rangkuman materi tadi atau bisa juga ajakan begitu, Pak, untuk teman-teman. Thank you, Mas Faiz. Closing statement. Beberapa kata aja ya. Upskill with expert. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen upskill, silakan ke expert. Siapa tahu dari upskill bisa juga nanti up salary. Oke. Terima kasih Pak Cahyo. Sama-sama. Nah, teman-teman sudah pada on cam, mungkin dari kakak-kakak operator bisa membantu untuk screenshot ya sekalian di aba-aba. Dari operator sudah siap untuk sudah screenshot? ready, Mas. Boleh, silakan. Boleh di aba-aba, Mbak, sekalian. Oh, oke. Siap. Sebentar ya. Ya. Oke, tunggu dulu. Oke, siap. Nah, karena kita kan tidak tahu ya, kita lagi di slide berapa nih, 1 sampai dengan 7. Jadi, Mas Mbak semua mungkin boleh berpose, ditahan sedikit. Nanti sambil saya aba-aba ya, kalau sudah, maka akan saya hitung 1 sampai dengan 3. Begitu? Oke, untuk screen yang pertama, di sini ada Pak Cahyo, Mas Faiz, Mas Muhjarodin, Mas Muzainul Arifin, Mas Muhammad Kurniawan, Mbak Maulidia, Mbak Dila, terus Mbak Sylvia juga ya, Pak Bayu, Mas Kurniawan, Mas Yogi, Mas Daya. Oke, silahkan boleh berpose, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Siap, kita next ke slide kedua. Masih cukup banyak juga yang on cam, jadi boleh silahkan bergaya. Saya hitung kembali, 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, masih cukup banyak. Jadi silahkan ketika saya hitung sampai 3, berpose lagi ya. Oke, slide 3 sudah. Oke, lumayan, 5 sampai 6 orang. Saya hitung kembali. 1. Oke, masih merapikan rambut, boleh Mbak Sinta. Sudah ready? Siap. 1, 2, 3. Oke, sudah semua Mas Faiz. Saya kembalikan ke Mas Faiz. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Oke, teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Mungkin sebelum menyudahi acara ini nih, teman-teman bisa memberikan reaction atau komen nih seputar webinar pada malam hari ini. Kesannya seperti apa sih? Gitu. Nah, sekali lagi saya ucapkan ke Pak Cahyo karena sudah mau meluangkan waktunya untuk mengajar conditional formatting untuk teman-teman di webinar expert pada malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah bertahan hingga akhir sesi untuk belajar mengenai conditional formatting. Saya Faiz selaku moderator pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan tutur kata yang salah. Pesan terakhir dari saya,
let's be an expert with expert. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.